Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita telah sampai dalam studi kita dalam Roma pasal yang ke-8, ayat 28 sampai dengan akhir pasal. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Halo Saudara Ayat. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, sebelum kita membaca ayat-ayat dimulai dari ayat 28 dan sebelum kita memulai studi kita, saya ingin kembali ke bagian sebelumnya di episode yang sebelum ini. Ringkasannya mengatakan bahwa ada penderitaan sekarang, tetapi ada kemuliaan di masa mendatang yang menanti untuk dinyatakan ketika kita dinyatakan juga. Kapankah kemuliaan ini akan dinyatakan dan kapankah para ciptaan sendiri itu juga akan dimerdekakan dari perbudakan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak Allah? Beberapa orang telah menyebut surat kepada jemaat di Roma sebagai Injil Allah. Dan ada sebuah Injil bagi semua makhluk. Jadi Injil tidak hanya untuk kita, maksudnya tentunya itu adalah bagi kita awalnya, namun ada kabar baik bagi semua makhluk ciptaan juga. Karena makhluk ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Hari ini kita menikmati apa yang disebut kemerdekaan kasih karunia. Kini saya tahu bahwa sejumlah orang percaya tanpa sadar berkata, Tuhan, Kau telah memberkati kami dan kemerdekaan kemuliaan anak Allah. Tidak, kemerdekaan kemuliaan itu akan diperoleh pada masa mendatang. Kita sekarang sedang menikmati kemerdekaan kasih karunia dan makhluk ciptaan tidak mengambil bagian dalam kemerdekaan seperti itu. Tetapi ketika sudah tiba waktunya bagi kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah, maka makhluk ciptaan pun akan dimerdekakan. Yang artinya, ketika kita dimuliakan dan ketika Kristus dimuliakan, ketika Kristus dinyatakan dalam kemuliaan kepada dunia ini, lalu apa yang Paulus sebut dengan pendamaian, segala sesuatu dalam Kolose 1 akan terjadi. Itulah yang Petrus sebut waktu pemulihan segala sesuatu dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Ia juga menyebutnya waktu kelegaan. Dan Kristus menamainya dunia baru dalam Matius pasal yang ke-19. Jadi ada banyak nama untuk waktu yang indah ini ketika makhluk ciptaan akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Dan itulah peristiwa akhir tentang kemerdekaan. Benar. Mari kita melihat ayat-ayat dari ayat 28, saya ingin membaca beberapa ayat. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan.
Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu pembacaan ayat yang panjang, namun hanya membacanya saja sudah meyakinkan. Itu sebabnya saya membacanya semua. Tetapi kalau mau kembali ke ayat awal, apa yang Anda lihat dalam ayat pertama, yaitu 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu adalah salah satu hal indah yang meyakinkan yang dikatakan Alkitab bahwa kita mengetahuinya, dan Alkitab mengajar pada kita begitu banyak hal yang dapat kita katakan sebagai orang percaya bahwa kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Karena kita mengasihi saudara kita. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Banyak orang tidak tahu, tapi puji Tuhan orang percaya tahu. Kita juga tidak mengetahui segalanya. Ayat 26 berkata, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Jadi masih ada hal-hal, maksud saya, kita tidak maha tahu seperti Allah. Sama sekali tidak. Namun kita tahu bahwa Allah membuat segala sesuatu bekerja bersama-sama demi mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah sendirilah yang melakukan hal itu. Dan saya percaya kisah terbaik yang mengilustrasikan betapa Allah dari semua peristiwa dapat membuat sesuatu demi kebaikan orang-orang percaya adalah kisah tentang Yusuf. Karena segala sesuatu tidak berpihak pada Yusuf awalnya. Saat Anda membaca kisahnya dalam Kejadian dimulai dari pasal 37, Anda akan melihat betapa kesukaran-kesukaran telah melelahkannya, namun tidak ada yang berdiri melawan Yusuf. Ketika Yusuf memberitahu kakak-kakaknya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan yang merujuk pada kejahatan untuk kebaikan. Sesudah itu Allah mengambil kejahatan orang-orang dan kejahatan situasi serta Dan masalah-masalah yang masalah-masalah dilakukan oleh setan. yang dibuat oleh setan. Ia mengambil semua ini dan melakukannya sesuai rumusannya sendiri. Dan ia memunculkan dari warna hitam dan hijau sebuah warna yang sama sekali berbeda. Itulah rumusan Tuhan. Ia memunculkan dari seluruh situasi buruk yang dialami orang percaya sesuatu yang mutlak baik. Dan saya percaya bahwa kisah Yusuf yang disebut dalam kitab pertama di dalam Alkitab adalah sebuah contoh yang indah tentang betapa Allah memegang kendali dan dapat memunculkan yang baik dari dalam yang jahat. Saya pikir akan lebih sederhana untuk mengatakan dan kita tahu bahwa bagi mereka yang Allah kasihi, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Namun di sini dikatakan bagi mereka yang mengasihi Allah. Jadi apakah Allah yang mengerjakan faktor penentunya di sini atau apakah karena mereka mengasihi Allah? Faktanya jika ia telah berkata mereka yang Allah kasihi, Allah mengasihi seluruh dunia. Lalu segala sesuatu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan untuk semua orang. Atau seperti dikatakan beberapa orang semua yang dilakukan dibuat untuk kebaikan. Tentu saja ini salah. Bukan untuk semua orang. Semua bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan, namun tidak bagi mereka yang Allah kasihi karena Allah mengasihi semua orang. Namun bagi mereka yang mengasihi Allah. Yang bagi mereka kasih Allah mematahkan permusuhan mereka dan mengikat hati mereka kepadanya. Orang-orang percaya sejati yang disebut dalam pasal 1 yang dikasihi Allah. Tentu saja Allah mengasihi mereka dan mereka telah menanggapi kasih Allah dengan kasih. Orang-orang percaya yang saleh itu yang tidak hanya mengasihi pemberian-pemberian dari Allah saja, tetapi mengasihi Allah karena Dia Allah. Allah jadi bertanggung jawab untuk mengambil kejahatan dari berbagai situasi, peristiwa, dan orang semua ini dan memunculkan yang baik dari semua itu bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi mereka yang menikmati kebaikan ini adalah mereka yang memiliki suatu hubungan yang hidup. Benar. Mereka yang telah menanggapi kasih Allah dan tinggal di dalam kasih Allah. Tepat. Selebihnya dari ayat 28, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Panggilan menurut rencana Allah, kami ingin tahu apakah panggilan dan apakah rencana tersebut. Oke, Allah telah memiliki sebuah rencana dan ia akan menjelaskannya dalam ayat 29. Mereka yang telah Allah panggil sesuai dengan rencananya adalah mereka yang mengasihi Allah. Mereka adalah orang-orang yang baginya Allah akan membuat segala sesuatu bekerja bersama-sama demi kebaikan mereka. Ada sebuah panggilan saat waktunya sudah genap yang akan dibicarakan dalam ayat 29 dan Allah memiliki sebuah rencana kekal yang adalah kebenaran mulia tentang umat pilihan bahwa Allah memikirkan kita dalam kekekalan yang lampau dan menyiapkan hal-hal dalam rencananya bagi kita yang melebihi apa yang bisa kita pikirkan seperti dalam 1 Korintus pasal 2, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata
dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Grup yang sama karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Saya mau bertanya. Silakan pertanyaannya. Dalam ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tolong berikan penjelasan tentang ini. Kami butuh penjelasan Saudara Yosef, pra-pengetahuan dan pra-penentuan. Pada faktanya ayat 29 bersama ayat 30 membuat sebuah pentagram yang indah, 5 lingkaran emas kalau bisa dikatakan yang menghubungkan kekekalan yang lampau dengan kekekalan yang akan datang. Ketika ia berkata semua yang dipilihnya dari semula, ia sudah tahu tentang mereka sebelum dunia diciptakan. Ditentukannya dari semula, mengapa? Ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung. Di antara banyak Di saudara. antara banyak saudara, ini lingkaran kedua jadi pra-pengetahuan adalah nomor 1, pra-penentuan adalah nomor 2. Sebab semua orang yang dipanggil dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Ini adalah lingkaran yang ketiga yang bersamaan waktunya ia memanggil mereka. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Ia membenarkan mereka bersamaan waktunya juga. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dan ini belum terjadi namun akan terjadi. Itu sebabnya dalam bahasa Inggris kalimat ini menggunakan petunjuk waktu yang lampau. Seakan hal itu telah terjadi karena ini membicarakan tentang rencana Allah. Mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, jadi sepanjang ini adalah rencana Allah, ini pasti akan terjadi nanti, tidak peduli apa yang terjadi. 5 lingkaran indah pra-pengetahuan, itu berarti bahwa Allah tahu tentang kita dengan nama kita sejak kekekalan yang lampau. Dan ia telah dari awal menentukan kita untuk suatu posisi yang luar biasa dan tinggi dalam kekekalan di masa Jadi lampau. pra-penentuan adalah untuk menentukan posisi. Pra-penentuan pertama untuk menentukan ranking posisi. Pra-penentuan adalah untuk ranking dan posisi. Pra-pengetahuan Allah tahu Sebagai tentang individu. kita sebagai individu dari kekekalan yang Individu. lampau. Pengetahuan adalah untuk individu-individu dan penentuan adalah Sebuah untuk posisi. Benar. Oke. Dan kemudian ia memanggil mereka. Ini telah terjadi pada saat waktunya sudah genap. Ia memanggil kita setiap orang sesuai gilirannya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Lalu mereka yang ia panggil juga ia benarkan. Seperti yang telah kita lihat, inilah topik utama dari surat ini, pembenaran. Dan mereka yang ia benarkan juga ia muliakan. Dan itulah topik utama dari pasal 8 khususnya kemuliaan. Itulah sebabnya dia berkata dalam ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Apalagi yang akan ia butuhkan mengingat ia telah berbicara tentang 5 lingkaran kemuliaan yang Allah telah lakukan bagi kita. Jadi jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Seseorang pernah berkata setelah Rasul menyebutkan 5 lingkaran emas dari kekekalan yang lampau sampai kekekalan yang akan datang, lalu ia menyebutkan 5 pertanyaan mengagumkan. Pertanyaan pertama, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Inilah pertanyaan pertama. Yang kedua, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Pertanyaan ketiga, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Pertanyaan keempat, siapakah yang akan menghukum mereka? Pertanyaan kelima, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? 5 pertanyaan yang jawabannya jelas dan tercakup dalam pertanyaannya. Semua ini adalah pertanyaan yang bersifat retoris yang tidak membutuhkan sebuah jawaban. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, lebih baik diterjemahkan seperti ini. Jika Allah berpihak pada kita. Jika Allah mengambil kasus kita, jika Allah telah lama memikirkanku sejak kekekalan yang lampau. Siapa di seluruh semesta yang dapat berdiri melawanku? Siapa yang dapat melawan kita jika ada Allah yang berpihak kepada kita? Setelah mengatakan jika Allah di pihak kita, pertanyaan yang nyata mengikutinya, siapakah yang akan melawan kita? Jawabannya adalah tidak ada. Selama Allah di pihakku, siapa yang akan melawan kita? Dan pertanyaan kedua, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tapi yang menyerahkan nyawanya. Bagi kita semua, setelah menyerahkan anaknya bagi kita, apa yang tidak akan dia berikan kepada kita? Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia?
Fakta bahwa ia tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ya, Kita ingin berhenti sejenak di sini. kata menyayangkan dalam bahasa Arab dapat menuntun kita pada beberapa pemikiran yang tidak persis dan tidak tepat. Karena beberapa orang berkata tentang Allah bahwa ia telah membunuh anaknya sendiri tanpa belas kasihan. Saya pikir kita tidak menemukan pemikiran di sini, tidak dalam ayat ini setidaknya. Dan kita tidak menemukan dimanapun di Alkitab. Namun kata tidak menyayangkan adalah kata yang persis sama yang kita temukan dalam Kejadian, engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan Benar. anakmu yang tunggal kepadaku. Ia tidak menahan anaknya untuk diserahkan. Tidak menahan diri. Maksud saya, jika Abraham tidak menahan diri untuk menyerahkan putranya kepada Allah, tidak akan lebih menakjubkan bahwa Allah tidak menahan diri untuk menyerahkan putranya sendiri kepada musuh-musuh seperti kita. Jika kasih Allah bagi kita dan kepeduliannya akan kebaikan kita berarti bahwa ia tidak menahan putranya dari kita, apakah Anda pikir Allah akan memberitahu tentang apapun yang terlalu besar untuk Anda miliki? Jika ia telah menyerahkan anaknya sendiri, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Perhatikanlah kata mengaruniakan, itu berarti kita memperolehnya sekalipun kita tidak layak menerimanya, lalu kepada kita bersama-sama dengan dia. Dengan dia artinya tidak terpisahkan, tidak seperti kakak sulung ketika ia berkata, engkau tidak pernah memberiku seekor anak kambing untuk merayakan bersama sahabat-sahabatku. Dalam Lukas 15. Dalam Lukas 15. Namun Allah ingin kita merayakan dengan dia, dengan Kristus. Ia tidak ingin kita terpisahkan karena ia tahu bahwa sukacita kita bukan di dalam keterpisahan kita dari Kristus. Perhatikanlah butir ketiga yang menyerahkannya bagi kita semua. Ia tidak pernah menahan apapun dari kita. Itu tidak berarti bahwa saya dapat berkata, Tuhan, saya ingin mobil Mercedes model terbaru. Karena mungkin jika saya memperoleh mobil Mercedes terbaru, itu akan menarik saya jauh dari Tuhan. Allah ingin saya menikmati semua berkat bersama dengan Kristus. Tidak dalam keterpisahan dari Kristus. Di awal pasal 8 kita pelajari bahwa kita adalah ahli waris Allah, pewaris bersama Kristus, dan warisan Kristus adalah segalanya. Tepat. Kita adalah ahli waris di dalam Kristus. Ya. Di sini Allah juga dengan murah hati menganugerahkan kepada kita segalanya dalam Kristus, bersama Kristus. Dan dalam keterpisahan dari Kristus tidak satupun kita dapat menikmati berkat apapun dari Kristus. Benar, namun di sini ia sedang bicara tentang masa sekarang ini yang memberi kita sekarang, sementara kita akan mewarisi segalanya di Ia masa berbicara mendatang. tentang pemberian Allah ketika dikatakan bahwa ia tidak menyayangkan anaknya yang kita ketahui bahwa maksudnya ia tidak menahan diri untuk menganugerahkan dia kepada kita. Jadi Allah merasa senang dengan memberi. Ya. Hati Allah yang suka memberi. Mohon ingatkan kami percakapan antara Kristus dengan perempuan Samaria yang sangat menarik. Ingatkah Anda percakapan menarik antara Kristus dengan perempuan Samaria, dan ia memberitahu dia sebuah kalimat indah dalam ayat 10 dari Yohanes pasal yang keempat. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Kita dapat berkata bahwa perempuan itu hampir tidak mengenal syarat-syarat Allah dan Taurat karena ia adalah orang Samaria. Tuhan tidak sedang bicara pada kita tentang syarat-syarat Allah, tapi tahukah Anda, apakah Anda mempunyai pengetahuan, pernahkah Anda mendengar bahwa Allah mempunyai sebuah pemberian yang ia ingin anugerahkan kepada kita, dan mungkin seorang bocah perempuan pernah melakukan sesuatu yang baik, ia memberitahu ibunya, aku tidak takut lagi akan Allah. Kenapa sayang, tidak kamu takut akan Allah? Aku menemukan kertas ini di mesin cetak, Alkitab baru saja diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman belum lama ini, dan dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan. Ibunya mengambil kertas itu dan memberitahu bocah itu, tapi tidak dikatakan apa yang ia berikan. Bocah itu menjawab, selama Allah mengasihi dan memberikan apapun, maka dia adalah sosok yang tidak perlu takuti. Si ibu berkata, kau benar, tetapi ia tidak sekedar memberi kepada kita. Ia memberi yang terbaik di surga kepada orang-orang yang terburuk di bumi, kamu dan saya. Jadi Allah selalu suka sekali memberi. Tepat. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ayat 33 dan 34, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Tolong jelaskan kepada kami tentang kedua ayat itu. Penjelasan untuk kedua ayat tersebut. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Artinya, jika Allah telah memilih seseorang, siapa yang berani untuk menggugat dia? Pada zaman dahulu, Raja Ahasiweros telah memilih Ester. Ia berkenan di matanya. Namun Haman yang jahat berusaha merencanakan kejahatan terhadap Ester dan bangsanya. Dan ketika Ester membawa keluhannya kepada Raja, Raja berkata, siapakah dia yang berani mencelakakanmu? Engkau adalah orang yang kupilih.
Engkau berkenan di mataku. Siapakah orang yang gila yang ingin mencelakaimu? Dan akhir hidupnya yang mengerikan adalah hari itu. Karena seperti kita tahu, Haaman digantung di tiang kayu yang sama yang telah ia buat untuk Mordekai. Jadi jika Allah telah memilih kita, siapakah yang akan mengugat orang-orang pilihan Allah? Pertanyaan kedua ketika ia berkata, siapakah Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Jika otoritas tertinggi di alam semesta membenarkan saya, Allah, setelah Allah membenarkan saya, Siapakah yang siapa yang akan menghukum menghukum saya? Sekali lagi itu adalah sebuah pertanyaan retoris dan saya pikir agar dapat membaca pertanyaan dengan benar, kita perlu baca ayat-ayat sebelumnya dan selanjutnya. Seperti ini, Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih? Jadi ia menempatkan pendahulunya dan kemudian mengajukan sebuah pertanyaan yang jawabannya sudah Siapakah jelas. yang dapat mengubah ini? Siapakah yang dapat mengubah ini? Itu benar-benar menakjubkan dan memberikan semangat. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Saya ingin berhenti di bagian hal-hal yang berusaha untuk memisahkan kita dari Kristus. Ya, ada lapis 7 di sini. Dan saya pikir lapis 7 ini dimulai dengan yang kurang kuat, sampai yang lebih kuat. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Orang biasanya berkata bahwa penindasan akan berlalu. Namun itu bisa lebih daripada penindasan, kesulitan. Kesulitan akan tetap ada untuk waktu yang lama. Namun setelahnya itu dapat menjadi sesuatu yang lebih dari kesesakan, penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan. Itu hal yang menyinggung nasib kekerasan atau penganiayaan. Itu dapat mencapai titik kelaparan, aku tidak menemukan makanan. Itu bisa lebih dari kelaparan, ketelanjangan, aku tidak punya pakaian, aku jadi telanjang. Itu bisa mencapai lebih dari ini, bahaya. Itu bahkan dapat mencapai pedang, artinya dibunuh. Jadi itu adalah sebuah lapis 7 yang dimulai dan hanya penindasan dan berakhir dengan pedang atau pembunuhan. Dan hamba-hamba Allah di seluruh sejarah terpapar dengan sejumlah atau semua hal ini. Namun, itu tidak pernah menghalangi mereka menikmati kasih Kristus di tengah situasi-situasi yang sukar ini. Saya ingin berbicara di sini tentang pemisahan, memisahkan kita dari kasih Kristus. Apakah itu berarti untuk mempengaruhi pikiran kita mengenai fakta bahwa Kristus mengasihi kita dalam semua situasi? Atau berarti bahwa itu menjauhkan kita dari kasih Kristus bagi kita? Selama waktu itu apa Kristus mengasihi kita? Atau akankah ia hanya menemukan seseorang yang lain dan menyerah atas kita? Pada faktanya tidak. Izinkan saya memberikan beberapa contoh. Setelah ini ia berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya bertanya, apakah orang percaya menikmati kebersamaannya dengan Kristus? Kepedulian dan perhatian Kristus? Kemenangan Kristus? Sukacita Kristus? Jawabannya adalah ya. Karena kebersamaan dengan Kristus nyata ketika Yusuf berada di penjara. Tuhan menyertai Yusuf. Kepedulian Kristus kita melihat itu pada Elia. Situasi berat tapi burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau. Ada bencana kelaparan tetapi aku akan bersamamu. Kemenangan Kristus nyata bagi Daniel yang dijebloskan ke lubang singa. Namun Allah telah mengutus malaikatnya untuk mengatupnya mulut singa-singa itu. Atau Paulus, sukacita Kristus. Di tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi mereka melewati situasi-situasi yang berat. Mereka tidak dibebaskan dari semua itu. Namun, Kristus tidak meninggalkan mereka selama situasi yang berat. Itulah sebabnya ia berkata, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Hanya meneguhkan apa yang Anda baru saja katakan dalam semua lingkaran penderitaan yang dimulai dengan penindasan dan berakhir dengan kematian, Kristus akan selalu ada bagi kita dengan kasih-Nya bagi kita. Benar. Namun saya ingin memandang pada orang percaya sementara berada dalam lingkaran-lingkaran tersebut, bagaimana ia dapat menikmati dalam pikirannya sendiri, dan masih tetap yakin bahwa walaupun ada pedang, kesesakan, penderitaan, bahkan dibinasakan, bagaimana ia masih dapat menikmati kasih Kristus secara praktik dalam pikirannya? Saya percaya sebelumnya kita berhenti yang berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Mari kita selalu melihat kembali ke butir utama, yaitu salib. Salib dan kasih Allah adalah sebuah penyembuh bagi masalah yang sejumlahnya tidak terkira. Salah seorang hamba Allah yang telah berpulang kepada Tuhan pernah berkata, ketika saya masih kecil, saat orang menantang saya dan meminta saya mengucapkan ayat termudah untuk menyelamatkan saya dari tantangan itu adalah Allah itu kasih. Dan ketika saya bertumbuh dan problem saya bertambah, saat saya merasa diberi tantangan, saya mendapati bahwa ayat terbaik bagi problem-problem saya adalah kalimat Allah
Itu kasih yang dinyatakan dalam salib Kristus. Himne terakhir dalam ayat 37, tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Setelah itu, ia menyebut banyak hal yang tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus. Saya ingin mendengar sebuah komentar final tentang himne ini dalam ayat 37. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu, bukan di luarnya atau sesudah kita melewatinya, dan itu adalah kemenangan terbesar. Sementara kita masih ada di Kita dapat dalamnya. menyanyi sementara kita masih ada di dalamnya. Seperti dikatakan Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terlalu dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bukan hanya saya yang akan menjadi seorang pemenang, tetapi lebih dari pemenang. Dan inilah mujizat dari iman orang Kristen. Benar. Bahwa itu membuat kita menjadi pemenang sementara kita berada di tengah masalah. Benar. Dalam tungku api yang menyala-nyala, kita adalah pemenang. Ya. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan berkati. menjagamu. Kita akan rangkum episode ini bersama hadirin. Saya ingin tahu arti dari sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Ada 5 lingkaran yang menghubungkan kekekalan yang lampau dengan yang akan datang. 2 lingkaran pertama adalah ia mengenal kita dengan nama dan karakter kita. Ia juga telah menentukan kita sejak semula. Menentukan kita untuk sebuah posisi. 2 lingkaran kedua tentang saat ini, ia memanggil dan membenarkan kita. Dan yang terakhir akan terjadi dalam kemuliaan, kita akan dimuliakan. Ya, benar. Mengapa tidak bisa ada gugatan terhadap anak-anak Allah, orang-orang percaya? Karena jika otoritas tertinggi di alam semesta, yaitu Allah, telah membenarkan kita, maka tidak hanya ada yang berani mengajukan gugatan apapun terhadap kita, tetapi Allah sendiri tidak akan mengizinkan siapapun untuk mengajukan gugatan terhadap kita. Dan itulah yang Paulus katakan di ayat 35 ketika ia menyebutkan 7 hal yang bervariasi dalam intensitasnya: kesengsaraan, kesusahan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan bahkan pedang yang merupakan kematian tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus Tuhan kita. Karena Tuhan membenarkan kita, maka tidak ada gugatan bagi kita. Terima kasih, Tuhan berkati Anda semua. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan berkati. berkati. Kami menantikan dimulainya pasal 9 dalam episode berikutnya. Tuhan menyertai. من يوم ما قابلت حبيبي يسوع وانا عايش دايما فرحان، فرح قلبي وغفر خطاياي وطرحها في بحر النسيان. قلبي فرحان عايش في امان، قلبي فرحان عايش في امان. من يوم ما حصلت على الغفران، مجدا مجدا ليسوع، شكرا شكرا ليسوع. قلبي فرحان بيسوع. يا ما فتشت في كل مكان على السعادة الحقيقية، ولم أجد غير الأحزان والذل والعبودية. لكن من يوم ما قبلت يسوع، لكن من يوم ما قبلت يسوع، فرحني وفتح لي عينيا. مجدا مجدا ليسوع، شكرا شكرا ليسوع. قلبي فرحان بيسوع. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.